Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli Fatur Rahman dari jurusan Sistem Informasi Fakultas Saintek kelas A. Jadi pada di video kali ini saya akan menjelaskan tentang komputer, mulai dari definisi, sejarah, pengertian ataupun penjelasan tentang komponen-komponennya dan lain-lain sebagainya. Jadi langsung saja kita ke videonya. Oke, jadi pada materinya yaitu tentang pengantar ilmu komputer. Jadi yang pertama adalah definisi komputer. Komputer merupakan sebuah alat yang digunakan sebagai pengolah data menurut prosedur yang sudah dirumuskan. Kata komputer itu sendiri dipakai untuk menggambarkan orang yang sedang melakukan pekerjaan perhitungan aritmatika dengan atau tanpa alat bantu. Namun, arti kata tersebut lalu dipindahkan pada mesin itu sendiri. Awal mulanya, pengolahan informasi hampir eksklusif yang berhubungan dengan masalah aritmatika. Namun, komputer modern digunakan untuk banyak tugas yang tidak berhubungan dengan aritmatika. Nah, jadi berikut ini merupakan definisi komputer dari para ahli. Yang pertama yaitu menurut Robert H. Blisman, menyatakan bahwa komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, antara lain menerima input, memproses input tadi sesuai dengan programnya, lalu menyimpan perintah-perintah dan hasil dari pengolahan, dan menyediakan output dalam bentuk informasi. Kemudian, menurut Fourie, berpendapat bahwa komputer adalah suatu alat pemroses data yang mampu melakukan perhitungan dengan jumlah besar, dengan cepat, termasuk operasi logika dan aritmatika, tanpa manusia ikut campur. Kemudian yang menurut John J. Longkutoi berpendapat bahwa komputer adalah pemecah persoalan atau pengolah data yang menghasilkan informasi yang diperlukan. Selanjutnya adalah sejarah komputer. Komputer mengalami pembaharuan dari tahun ke tahun, yang mana pertama kali muncul belum terlihat seperti saat ini yang Anda gunakan, melainkan benar-benar seperti mesin penghitung. Fungsinya juga sangat sederhana, hanya sebagai alat pembantu perhitungan matematika. Kemudian, beberapa pakar menemukan rumus, kode perintah, pemrograman, dan memori perintah, sebagaimana saat ini digunakan. Oleh karena itu, setelah mengetahui pengertian komputer, Anda juga harus paham bagaimana perkembangan dan asal-usulnya. Sejarah komputer generasi pertama yang dikenal dengan Electronic Numerical Integrator and Calculator atau ENIAC adalah sebuah alat digital elektronik yang dirancang pada tahun 1942. Baru selesai pada tahun 1946. Dikerjakan oleh John Perspect Ecker dan John Mauchly, Universitas of Pennsylvania. Hingga saat ini yaitu ada 5 generasi komputer. Dan komputer pada generasi pertama, yaitu yang pertama pada tahun 1946 sampai 1959, ENIAC. Seperti yang disebutkan tadi, bahwa program ENIAC sudah dirancang pada tahun 1942 dan baru dikerjakan pada tahun 1943 oleh John Perspect Ecker dan John Mauchly. Program ENIAC berukuran sangat besar dan dalam menempatkan program tersebut membutuhkan ruang sebesar 500 meter persegi dan tentunya membutuhkan banyak tabung, hampa, serta 75.000 relay, 10.000 kapasitor, 70.000 resistor. Kemudian ciri-ciri komputer generasi pertama, yang pertama yaitu memiliki hardware yang jauh lebih luas serta membutuhkan ruang yang luas. Interior desain sistem operasi dibuat secara spesifik dan hanya dapat melakukan tugas tertentu. Kemudian program
hanya dapat dibuat memakai bahasa mesin. Jadi seperti yang kita lihat pada gambar bahwa komputer pada generasi pertama memakan banyak sekali ruang, di mana juga memerlukan banyak sekali tabung vakum, kemudian kapasitor dan resistor. Kemudian lanjut ke komputer generasi kedua. Pada tahun 1948, penemuan transistor sangat mempengaruhi perkembangan komputer. Transistor menggantikan sub vakum di televisi, radio, dan komputer. Akibatnya, ukuran mesin elektronik berkurang drastis. Dan transistor mulai digunakan di komputer pada tahun 1956. Penemuan lain yaitu memori inti magnetik membantu komputer generasi kedua ini sehingga menjadikannya lebih kecil timbang komputer generasi pertama. Kemudian lebih cepat dan lebih berenergi daripada generasi pertama. Mesin pertama yang memanfaatkan teknologi terbaru ini adalah superkomputer. Untuk bahasa pemrograman juga telah dikembangkannya. Selanjutnya yaitu ciri-ciri komputer generasi kedua. Telah menggunakan operasi bahasa pemrograman tingkat tinggi, frontal dan COBOL. Kemudian kapasitas memori utama menggunakan magnetic core storage, menggunakan simpanan eksternal seperti magnetic tape dan magnetic disk. Tentunya pada komputer generasi kedua ini sangat-sangat lebih efisien dan sangat-sangat kecil dibandingkan dengan yang pertama tadi. Dan tentunya ini lebih maju daripada komputer pada generasi pertama. Selanjutnya yaitu komputer generasi ketiga. Dimulai pada tahun 1965, di mana pada masa itu komputer ini dibuat menggunakan integrated circuit atau IC, di mana ini menggeser fungsi transistor sebagai komponen dasar. Namun, transistor masih digunakan, hanya saja ukurannya yang diperkecil. Tentunya kemajuan teknologi komputer pada saat ini sudah adanya keyboard dan monitor. Seperti yang teman-teman lihat pada tampilan gambar ini, dan juga dengan tampilan sistem operasi yang memungkinkan mesin untuk menjalankan program yang berbeda secara serentak. Dengan sebuah program utama yang memonitor dan mengkoordinasi memori komputer. Selain itu, komputer ini menggunakan biaya yang murah sehingga dapat dijangkau oleh masyarakat umum. Nah, jadi ciri-ciri dari komputer ini yaitu tentunya software lebih meningkat dan listrik yang digunakan lebih hemat. Kemudian harganya juga makin terjangkau. Dan juga tentunya kapasitas memori yang dia gunakan jauh lebih besar dibandingkan komputer generasi sebelum-sebelumnya. Oke, kita masuk pada generasi keempat. Nah, pada generasi ini dibuat dengan menggunakan komponen dasar mikroprosesor. Chip mikroprosesor memiliki ribuan transistor dan beberapa macam elemen sirkuit yang dimana terhubung. Intel menjadi sebuah perusahaan yang paling berpengaruh terhadap perkembangan chip mikroprosesor karena mereka berhasil menciptakan Intel 4004 yang menggunakan cikal bakal perkembangan komputer. Perusahaan dari Intel berhasil menggunakan perangkat komputer yang memiliki ukuran yang besar menjadi sangat kecil sehingga menjadikan lebih efisien. Seperti yang kita lihat pada gambar ini, tentunya sudah dilengkapi dengan monitor, CPU, mouse, dan juga keyboard, dan ukurannya jauh lebih kecil dibandingkan dengan komputer-komputer generasi sebelumnya. Kita masuk pada ciri-ciri komputer generasi keempat, yaitu dapat menggunakan LSI, Large Scale Integration, juga sudah memakai semikonduktor dan mikroprosesor yang berbentuk chip untuk memorinya,
dipasarkan pada sektor perorangan. Oke, komputer pada generasi kelima. Komputer generasi kelima difokuskan pada AI atau kecerdasan buatan, yaitu sesuatu yang berhubungan penggunaan komputer yang merupakan analog tingkah laku manusia. Pengembangan komputer generasi kelima ini bertujuan untuk dapat menghasilkan perangkat komputer yang dapat merespon menggunakan bahasa yang digunakan oleh manusia. Tidak cukup sampai di situ. Komputer pada generasi ini diharapkan dapat mempelajari lingkungan sekitarnya, serta dapat menyesuaikan diri sendiri. Nah, ciri-ciri pada komputer generasi kelima ini, yaitu yang pertama, komputer masih menggunakan teknologi LSI, namun akan banyak mengalami proses pengembangan tentunya. Memiliki fitur yang terus berkembang setiap tahunnya, di mana seperti yang kita lihat bahwa dari tahun ke tahun, dari generasi ke generasi, komputer semakin meningkat dan semakin canggih. Seperti yang kita lihat pada komputer generasi pertama yang dulunya masih menggunakan tabung vakum dan juga menggunakan satu ruangan, hingga pada generasi kelima ini kita lihat bahwa dia telah menjadi berukuran sangat kecil. Tentunya semakin cepat pula dalam pemrosesan informasi. Dan juga pada komputer generasi kelima ini memiliki kemampuan untuk mendengar, berbicara, melihat, dan bisa lebih canggih lagi, bahkan dapat memberikan kesimpulan layaknya manusia. Oke, kita masuk pada komponen sistem komputer, yaitu ada 3, software, hardware, dan brainware. Jadi yang pertama adalah software. Software adalah kumpulan data elektronik yang disimpan atau diatur oleh komputer. Data elektronik yang disimpan komputer bisa berupa program yang berguna untuk menjalankan suatu perintah. Nah, beberapa jenis software antara lain sebagai berikut, yaitu yang pertama, software system, di mana software system terdiri dari 3, yakni sistem operasi, program bantu, dan bahasa pemrograman. Sistem operasi merupakan perangkat lunak yang menjembatani pengguna dalam perangkat keras. Contoh, sistem operasi yang sering digunakan adalah Windows, DOS, Linux, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu program bantu, di mana program bantu ini merupakan suatu program yang berfungsi untuk membantu sistem operasi. Contohnya seperti antivirus, defragmenter, format disket, dan masih banyak lagi tentunya. Selanjutnya adalah bahasa pemrograman. Dalam sistem software, bahasa pemrograman merupakan suatu aplikasi yang berguna mengkonversi perhitungan yang bersifat matematis menjadi suatu aplikasi. Sebagai contoh, bahasa pemrogramannya adalah Java, C++, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu software aplikasi. Software aplikasi merupakan perangkat yang berfungsi untuk melakukan berbagai bentuk tugas perkantoran seperti pengolah kata, lembar kerja, presentasi, pengolahan halaman web, hingga perangkat media player, dan sebagainya. Kemudian, software aplikasi dapat dikelompokkan dalam beberapa bagian, yaitu yang pertama, pengolahan data, pengolahan angka, pengolah data, multimedia, komunikasi dan internet, antivirus, pendidikan, dan juga tentunya aplikasi games. Oke, selanjutnya adalah hardware. Hardware adalah suatu komponen yang ada pada komputer. Bisa dilihat secara kasat mata dan mampu disentuh secara fisik.
Fungsi hardware antara lain untuk mendukung kinerja komputer sebagai pengolah data dan menampilkan input proses. Berikut ini beberapa contoh hardware dalam komputer, yaitu yang pertama adalah CPU. CPU berisi rangkaian sirkuit yang menyimpan instruksi-instruksi pemrosesan dan penyimpanan data. Kemudian monitor, yaitu alat yang mampu menampilkan teks maupun gambar dari data yang sedang diproses dalam CPU. Keyboard, alat untuk memasukkan data maupun perintah ke CPU. Biasanya keyboard terdiri dari rangkaian huruf, angka, dan tombol fungsi lainnya. Kemudian yaitu mouse. Mouse merupakan alat bantu untuk memberikan perintah dalam memproses data atau mengedit data. Selanjutnya CD-ROM, ada hard disk, compact disk, terus floppy disk, scanner, dan printer. Nah, selanjutnya kita masuk kepada brainware. Istilah brainware memang tidak terlalu familiar seperti software dan hardware. Namun, brainware adalah komponen yang penting. Brainware ialah sebutan untuk manusia yang memakai, menggunakan atau mengoperasikan komputer. Tanpa adanya pengguna, komputer tentu saja tidak akan pernah bisa dijalankan. Contoh, yaitu programmer, yakni orang yang membuat atau mempersiapkan program-program yang diperlukan dalam komputer. Selanjutnya yaitu administrator, adalah orang yang bertugas untuk mengelola sistem operasi dan program yang berjalan pada jaringan komputer. Dan yang terakhir adalah operator, di mana yang bertugas untuk melayani dan menjalankan sistem yang berhubungan dengan perangkat komputer. Oke. Selanjutnya kita masuk ke fungsi komputer secara umum. Itu yang pertama, ada data input. Fungsi komputer secara umum yang pertama adalah sebagai perangkat untuk data input. Fungsi ini adalah memungkinkan komputer menerima berbagai data atau juga informasi yang berasal dari luar, lalu dimasukkan pada komputer menggunakan berbagai perangkat keras komputer sebagai sarana pendukung seperti keyboard, mouse, dan beberapa komponen lainnya. Yang kedua, yaitu data processing. Dari data yang sudah dimasukkan tersebut, proses selanjutnya adalah dilakukannya processing. Pada tahap processing, inilah fungsi utama dengan adanya perangkat komputer. Data yang bisa diproses pun bisa bermacam-macam sehingga nanti hasilnya bisa didapatkan sesuai dengan keinginan. Contoh saja seperti teks, gambar, suara, video, dan lain-lain. Pengolahan data ini diproses melalui prosesor yang terdapat pada CPU, di mana fungsi dari prosesor itu sendiri itulah yang membuat komputer dapat menjalankan berbagai macam pengolahan data. Yang ketiga, ada data storage. Fungsi komputer secara umum lainnya ialah sebagai data storage atau penyimpanan semua data yang telah dibuat sebelumnya. Sebagai contoh misalnya, jika kita membuat sebuah file desain grafis yang sudah dicetak sebelumnya, maka data sebelumnya akan disimpan pada komputer sehingga dapat digunakan kembali jika kita butuhkan. Yang keempat, yaitu data output, di mana data yang masih mentah tadi menjadi data jadi.
Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa data mentah yang belum berbentuk sesuai yang diinginkan dapat diubah menjadi data yang diinginkan konsumen atau user. Nah, jadi itulah tadi penjelasan dari saya tentang komputer. Oke teman-teman, terima kasih karena sudah menonton video ini. Dan buat teman-teman semuanya jangan lupa tinggalkan like, subscribe, dan juga komen di bawah. Dan jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar dan saya usahakan akan saya jawab. Jadi sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.